Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika komputasi dan pada pertemuan 3 hari ini kita akan membahas mengenai alur logika pemrograman. Baik, outline yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini adalah mengenai alur logika dalam pemrograman Python, kemudian ada alur logika kondisional dan juga ada alur logika perulangan. Oke, kita lihat satu-satu di sini. Nah, alur logika Python itu sebenarnya dilakukan atau dieksekusi secara sekuensial, di mana artinya alur logika pemrograman Python berjalan dari atas ke bawah. Ya, jadi secara sederhana, Python itu bergeraknya dari atas, kemudian diselesaikan di akhir ya. Contohnya ya kita misalkan berikan variabel x sama dengan 10, kemudian di bawah kita berikan print x ya. Maka nanti programnya akan menjalankan x itu adalah 10 gitu ya, atau nilainya 10 gitu ya. Nah, maka kita berikan dari atas suatu variabel dan dijalankan di akhir. Nah, ini adalah konsep dari eksekusi dalam Python yang secara sekuensial. Nah, selain sekuensial ada alur logika yang lain ya. Kita lihat di sini. Jadi terdapat 3 jenis ya alur logika pemrograman dalam Python. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari ya alur logika sekuensial. Dia sederhananya hanya dari bawah ke atas saja ya. Kemudian kalau kita punya kondisi lebih dari satu, nah kita bisa menggunakan alur logika kondisional namanya ya. Kemudian kalau kondisinya kita mau melakukan perhitungan secara terus-menerus, kita menggunakan alur logika perulangan. Nah, ini sifatnya berdasarkan kasus yang kita inginkan. Jadi kalau dia punya lebih dari satu program, bisa kita menggunakan kondisional. Kalau kita mau lakukan perulangan, menghitung terus-menerus, kita bisa melakukan logika perulangan. Ya, tapi yang sederhana biasanya hanya logika sekuensial ya, yang sebelum-sebelumnya kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu hanya alur logika sekuensial. Nah, berikutnya kita akan coba mempelajari alur logika kondisional dan perulangan pada pertemuan ini. Baik, yang pertama adalah alur logika kondisional ya. Jadi alur logika kondisional di sini ialah program yang dieksekusi dengan mengkaitkan kondisi yang telah didefinisikan berdasarkan nilai boolean. Jadi seperti yang pertemuan sebelumnya, jadi boolean itu hanya 2 nilai, itu adalah true atau false ya, benar atau salah. Jadi kondisional itu harus bersifatnya boolean, benar atau salah. Jadi kalau kita tadi sekuensial, misalkan x sama dengan 10 print x, yaitu hanya sekuensial ya, hanya dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau boolean, dia akan memberikan kondisi benar atau salah. Jadi harus kita berikan suatu kondisi di mana dia akan menjawabnya benar atau salah. Oke. Nah, ini contoh diagram bloknya. Jadi alur pemrogramannya seperti ini. Tadi sekuensial dari atas ke bawah saja. Tapi kalau kondisional, di sini akan kita berikan suatu program di mana program itu akan diberikan suatu kondisi yang akan diberikan pilihan. Ketika benar maka akan menjalankan program ini, ketika salah akan menjalankan program ini gitu ya, selesai. Jadi kalau cuma satu dia bukan kondisional ya, tapi ketika dia diberikan 2 ya maka hasilnya akan benar atau salah, maka disebutnya sebagai alur logika kondisional. Nanti kita lihat contohnya ya untuk memahami ini. Kita lihat dulu di sini alur logika kondisional itu terdiri dari 4 kode pernyataan ya. Jadi untuk membuat suatu kondisi kondisional itu memerlukan 4 statement di sini ya, atau pernyataan. Ada pernyataan atau statement if, kemudian ada if else. Jadi if, kemudian titik-titik ini suatu program atau kalimat yang mau kita masukkan, kemudian diiringi dengan else ya. Kemudian ada if, elif, else ya. Jadi if, kemudian suatu statement, kemudian elif, dan ada statement lagi, kemudian else ya. Kemudian ada yang sebutnya sebagai nested if atau if bersarang ya, atau bercabang. Oke. Kita lihat satu-satu terkait pernyataan-pernyataan ini ya. Kita lihat dulu pernyataan if itu hanya menjalankan satu kondisi ya. Jadi if, ingat, hanya menjalankan satu kondisi boolean yang diberikan. Jadi kondisi boolean yang dimaksud adalah false atau true tadi. Jadi hanya satu saja. Nah, umumnya kondisi yang dijalankan adalah kondisi yang true. Oke. Jadi ketika di sini ada contohnya ya, sederhananya saya punya suatu program di sini ingin mendiskon barang ya. Misalkan diskonnya di sini berapa ya nanti ya. Nah,
jumlah nilainya yang akan didiskon adalah misalkan saya nilai 1.000 ya, misalkan 100.000 misalkan. Nilai 100.000 kalau sesuatu orang membayar dengan 100.000 maka akan saya diskon. Kalau tidak, maka tidak akan saya diskon. Nah, itu contohnya yang paling sederhana ya. Misalkan di sini kita berikan kondisi di mana pembayarannya lebih dari 1.000 maka akan dilakukan diskon ya. Nah, diskonnya dengan program di sini misalkan angka diskonnya misalkan berapa persen dari harga barang kemudian ditambah lagi dengan diskon yang lain misalkan ya. Maka akan true ya. Ketika true dia akan menjalankan diskon dan si barangnya akan dikenakan diskon dengan nilai berapa gitu ya. Nah, kalau harga barangnya misalkan kurang dari 100.000 maka dia false, dia tidak akan dijalankan diskonnya. Ya, tidak akan dijalankan algoritma untuk atau program untuk mendiskonnya. Jadi selesai, dia angkanya akan tetap kurang dari misalkan kita berikan membeli barang harganya 90.000. Nah, itu kan kurang dari 100.000 ya, maka nggak akan didiskon gitu ya. Nah, maka akan selesai gitu. Nah, kalau dia 100.000 lebih maka didiskon nanti. Oke. Nah, dalam pemrogramannya statementnya itu bentuk strukturnya bentuknya seperti ini ya. Dalam bentuk if itu dia akan mengikuti bentuknya seperti ini. Jadi ada if di depannya, kemudian ada operasi logikanya. Logikanya tadi ya lebih besar, lebih kecil gitu ya. Contohnya seperti itu yang akan memberikan hasil boolean ya, if atau true atau false gitu ya. Kemudian di sini ada statementnya tadi ya, statementnya statement 1, statement 2, statementnya bebas nanti tergantung program yang mau kita buat sampai dan banyak pun boleh ya. Jadi ketika true akan menjalankan yang ini, statement yang di bawah sini yang shift ke kanan ini ya. Ketika false ya, maka akan menjalankan yang di bawahnya. Ya, jadi selesai biasanya ya, tanpa akan menjalankan sesuatu biasanya kalau untuk yang if. Oke, kita lihat aja contohnya yang lebih mudah ya. Jadi misalkan gini, nanti teman-teman silakan praktikkan di praktikum ya, dengan menggunakan Google Colab ya. Di sini misalkan saya memberikan variabel nama suatu nama, misalkan saya ingin Anda mengisikan nama dalam suatu variabel ini, misalkan nama sama dengan input. Nah, input ini adalah contoh untuk statement program. Jadi kita bisa memasukkan ke dalam Python itu angka atau huruf sebenarnya ya, dengan menggunakan input ini. Nah, tapi saya minta Anda nanti memasukkan nama ya. Namanya bebas, nama Anda sendiri, nama teman Anda gitu ya. Jadi masukkan aja nanti namanya. Nah, saya memberikan logika di sini ya. Jadi kondisinya gimana? Kondisinya adalah ketika kita menggunakan if, jadi if-nya itu namanya adalah kondisi ya, di kondisinya sama dengan putra, maka kalau namanya putra, maka akan dijalankan print sudah terdaftar. Nah, kalau bukan putra gimana? Atau else ya, udah salah, maka printnya terima kasih saja. Ya. Jadi ketika dia benar, nah nanti ketika namanya putra, nah maka akan menghasilkan sudah terdaftar terima kasih gitu ya. Nah, tapi kalau bukan putra misalkan Adit gitu ya. Nah, kalau kalian ketikkan nama Adit, nanti dia kan bukan putra, berarti dia akan print terima kasih saja. Nggak ada statement yang di tengah-tengah ini. Sudah terdaftar itu tidak ada. Hanya terima kasih saja. Nah, itu contohnya ya, untuk penggunaan dalam if ya. Nah, Pak, kalau saya mau menambahkan, masa kalau salah dia tidak ada statement apapun di sini ya. Misalkan kalau dia salah, saya mau bikin dia tidak terdaftar gitu Pak. Oh bisa ya. Nah ini yang kita akan pelajari berikutnya. Kita akan menggunakan istilah yang namanya adalah if else ya. Jadi if else ini dapat menjalankan dua kondisi boolean yang diberikan yaitu true dan false ya. True atau false. Oke. Jadi di sini misalkan saya mau buat suatu program di mana berhubungan dengan umur misalkan ya. Misalkan umurnya kalau kita di sini plus sama dengan ya. Kalau teman-teman lihat di sini adalah lebih besar sama dengan ya. Jadi misalkan saya masukkan input angka yang merupakan umur, kalau dia lebih besar sama dengan 18, berarti kan nilainya 18, 19 dan seterusnya ya. Nah, kalau true berarti nilainya 18 dan ke atas ya. Dia true. Kalau false berarti kan dia lebih kecil daripada 18 ya, berarti 17, 16 dan seterusnya, maka dia false. Nah, ketika lebih besar dari 18 misalkan umur 19 gitu ya, umurnya 19 tahun, maka dia dapat misalkan kita bikin di sini untuk pemilihan presiden ya, untuk pemilu ya. Ketika umurnya lebih dari 18 atau sama dengan, maka
dia boleh melakukan pemilu gitu ya. Nah, tapi ketika dia umurnya lebih kurang dari 18, misalkan 17, 16, maka dia tidak boleh mengikuti pemilu misalkan, atau tidak layak untuk mengikuti pemilu ya. Jadi contohnya program seperti itu dan selesai gitu ya. Nah, untuk memuluskannya biasanya seperti ini. Jadi ada if dulu ya, kemudian ada logikanya tadi dan statementnya apa ya, statementnya apa, kemudian baru diiringi dengan else. Jadi sejajar, if dan else ini sejajar. Dia artinya dia saling berdampingan ya. If dan else ini sejajar berarti dia saling satu ya. Jadi if dan else ini satu. Kemudian statement yang lain. Oke. Kita lihat saja contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan tadi ya, namanya kita inputkan nama Anda, nanti kita akan ketikkan aja namanya. Kalau namanya Putra, ya berarti dia sudah terdaftar. Atau else ya, selain Putra, nanti dia akan belum terdaftar tulisannya. Terima kasih. Jadi ini bisa diganti misalkan Adit ya, misalkan namanya Adit. Nah, kalau selain Adit nanti dia belum terdaftar, tapi kalau namanya Adit sudah terdaftar gitu ya. Nah, itu contoh yang sudah banyak diaplikasikan dalam website ya. Sebenarnya logika kondisional ini nggak punya dalam Python doang, tapi logika-logika pemrograman lain yang sudah ada pun ada alur logika kondisional ya. Makanya kita sering lihat bentuknya. Misalkan tadi ya terdaftar dan tidak terdaftar. Nah, itu sudah ada listnya datanya. Misalkan seperti itu ya, misalkan nama list ini sudah terdaftar, nama list ini tidak terdaftar. Misalkan kita bikin nama dalam list ini maka dia terdaftar, nama tidak dalam list ini maka dia tidak terdaftar. Nah, itu sudah banyak penerapannya. Nanti kita terapkan dalam komputasi fisika. Oke. Seperti itu contohnya. Berikutnya ini adalah konsep dari penyataan if dan elif dan else. Jadi 3 hal ya. If, kemudian kita menggunakan elif dan juga else ya. Jadi tiga bentuk. Nah, dapat menjalankan lebih dari 2 kondisi boolean yang diberikan. Jadi kita bisa menjalankan misalkan hasilnya false, kemudian hasilnya false lagi. Nah, itu hasilnya bisa kita telusuri ya lebih dalam. Misalkan gini ya. Misalkan kita mau bikin program yang mengidentifikasi jenis kelamin dan juga umur. Jadi misalkan di program awal, kalau dia laki-laki, silakan jalan yang di sini ya. Misalkan laki-laki harus tes dulu, misalkan umurnya berapa tahun atau tingginya berapa. Ya misalkan kita mau masuk militer, kalau syarat untuk laki-laki dia tingginya berapa misalkan. Nah untuk perempuan misalkan dia false ya, perempuan dia harus berapa gitu ya, menjalankan kondisi yang mana. Nah, itu contohnya ya. Jadi if else itu dia menjalankan suatu program yang lebih dari satu kondisinya. Kondisi booleannya lebih dari satu ya, true atau false-nya lebih dari satu. Sekarang ini false, kemudian jalankan lagi false ya. Seperti itu. Kalau true misalkan sekali aja boleh gitu ya. Ini if else ini hanya biasanya menjalankan yang salah satunya, misalkan true saja atau false saja gitu ya. Kita lihat bentuknya. Bentuk if else seperti apa. Jadi seperti ini. Misalkan if, kita kasih operasi logikanya, statementnya apa ya. Kemudian kita bikin elif ya. Jadi misalkan if umur jenis kelaminnya adalah pria, maka elif dia akan menjalankan ini. Kalau else dia akan menjalankan ini. Jadi dia ada 3 statement ya, if, elif, dan else ya. Kemudian selesai. Oke. Operator logikanya hanya diberikan di if dan elif saja. Misalkan if dia laki-laki, maka dia menjalankan yang elif ya. Ketika false dia menjalankan yang else-nya gitu ya. Jadi bisa bikin statementnya 3 seperti ini. Nah, kita lihat contohnya ya. Biar lebih mudah, ini contohnya dalam Python-nya. Silakan teman-teman buat. Jadi misalkan saya mau bikin klasifikasi nilai dalam ujian. Misalkan nilai itu kita bikin, nanti saya bikin nilainya untuk input data ya. Misalkan teman-teman silakan masukkan nilainya dalam bentuk angka ya, karena saya bikin bentuknya float di sini, jadi nggak boleh masukkan huruf, nanti ada error ya. Jadi kita bikin float ini sebagai nilai masukan bilangan bulat ya. Silakan masukkan bilangan bulat untuk
nilainya, misalkan 85, 70, 72, 73 ya. Nggak boleh yang desimal ya. Nah, kita misalkan masukkan nilainya di sini, kita bikin kondisi jika nilainya lebih kurang dari 0 atau lebih besar daripada 100, maka kita print salah input. Jadi maksudnya gimana? Kalau nilainya kita masukkan 0,10 gitu kan, berarti lebih kecil daripada 0 ya. Nah, itu salah ya. Kemudian kalau nilainya lebih dari 100 ya, misalkan 102, 103, berarti dia salah juga. Nah, karena kita bikin rentang dari 0 sampai 100 logikanya. Oke. Nah, elif atau dia kalau di dalam misalkan sudah di dalam rentang 0 sampai 100, kita bagi-bagi lagi. Kalau dia nilainya 80, maka kita printkan nilainya A. Lebih besar daripada 80 ya. Nilai lebih besar dari 80 maka nilainya A. Ketika nilainya lebih besar daripada 70, nilainya adalah B. 60 C, 50 D, dan atau ya tidak kurang dari 50 ya. Maksudnya ini kan sebenarnya lebih besar 50, 60, 70, 80 ya, dan yang terakhir adalah ketika kurang dari 50 maka dia akan menjalankan kondisi else atau false-nya ya. Salahnya itu adalah nilainya E gitu ya. Jadi nanti lebih besar dari 80 akan nilai A, B, C, dan D. Kemudian kalau dia lebih kecil daripada 50 maka dia akan nilai E. Nah, silakan dicoba ya. Nah, ini untuk salah satu contoh untuk bikin program sederhana dalam kondisional dengan menggunakan if, elif, else. Oke. Berikutnya kita lihat di sini yang disebutnya sebagai nested if atau if bersarang ya, atau if bercabang. Jadi gunakan untuk banyak kondisi if yang dinamakan sebagai kondisi percabangan. Jadi nanti kita masukkan if dalam if. Nah, kalau kondisi sebelumnya kan if, elif itu sejajar ya. If, elif, dan else dia sejajar. Nah, gimana kalau kita bikin if di dalam if lagi? Bisa nggak? Bisa. Yang disebutnya sebagai nested if atau if bersarang ya. Jadi ada if di dalam if ya. Nah, itu kita bikin nanti kondisinya seperti ini, kondisi, terus ada kondisi lagi, ketika true maka menjalankan suatu blok, ketika false menjalankan suatu blok. Nah, ketika kondisinya false lagi, true lagi, dia akan menjalankan suatu blok, menjalankan lagi suatu blok. Ya, jadi if di dalam if. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya. Jadi ada if di dalam if ya. If yang ini ya adalah dari if yang ini. Nah, kita lihat di sini ada pasangannya ya. If yang di luar sini itu dengan else yang di sini, dia sejajar ya. Artinya ada pasangan if dan else. Nah, kemudian statement yang di tengah-tengah, if dan else ini ada di dalam lagi. Nah, kalau mau bikin lagi if dalam if, boleh nggak? Boleh. If, kemudian ada if lagi di dalamnya, jadi dia masuk ke dalam lagi, menjorok lagi. Nah, itu if yang berbeda ya. Itu if untuk yang if yang kedua ini gitu ya. If yang ini untuk if yang pertama ini. Jadi saling berhubungan gitu ya. Namanya if bersarang atau nested if ya. Kita lihat aja contohnya ya agar lebih mudah dipahami. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Misalkan saya mau tahu tahun lahir saya itu kabisat atau bukan tahun kabisat ya. Nah, ya silakan dipelajari tahun kabisat itu apa ya. Jadi contohnya programnya seperti ini. Misalkan kita suruh masukkan input dalam bentuk integer ya. Tadi cari float bilangan desimal boleh ya. Yang integer ini bilangan bulat. Nah, kita bikin angkanya bilangan bulat ya. Di sini misalkan 1900 atau 2000 ya. Nah, kita bikin if tahun modulus ya. Ini persen ini modulus ya. Modulus itu adalah sisa bagi ya. Jadi misalkan kita bagi tahun kelahiran kita dengan 4, apakah hasilnya 0 ya? Kalau 0 maka dia menjalankan if. Berarti tahun itu tahun lahir kita coba bagi 100, apakah dia sama dengan 0? Kalau dia 0, jalankan if yang berikutnya. Tahun kita bagi 400, apakah dia 0? Maka berarti tahun yang kita masukkan adalah tahun kabisat. Nah, berarti kalau tidak di antara ini, maka kalau dia tidak memenuhi kondisi dibagi 4 0, dibagi 1 0, maka dia akan maksudnya bukan tahun kabisat. Ya. Nah, selain itu juga bukan tahun kabisat. Ya, silakan dicoba ya. Jadi if dalam if ya. Jadi untuk mengkonfirmasi ya, salah satunya mengkonfirmasi nilai tersebut misalkan lebih dari 1 atau lebih dari 2 ya. Konfirmasinya maka menggunakan nested if ya, atau if bersarang atau if bercabang. Oke.
Oke, berikutnya kita masuk ke dalam alur logika perulangan atau looping ya, dalam bahasa bukunya itu disebutnya sebagai looping. Jadi alur logika perulangan atau looping merupakan suatu pengulangan dari sebuah blok instruksi sampai kondisi tertentu yang diinginkan tercapai. Contohnya seperti ini ya, jadi kita mau menghitung suatu angka, ya kita berikan angkanya, kita tambahkan dia sampai nanti kondisinya misalkan 100, dia baru berhenti, atau gini, yang paling sederhana adalah kita dalam metode numerik ya, itu ada perhitungan yang kondisinya akan berhenti ketika galatnya itu mencapai yang kita tuju. Misalkan tolong hitung angka ini, persamaan ini sampai galatnya lebih kecil daripada 0,1 ya. Nah, ketika dihitung masuk blok ini untuk menghitung ya, jadi kita berikan persamaannya, suruh menghitung sampai misalkan galatnya 0,1, nah dia menghitung terus ya, karena belum sampai 0,1 dia akan true, terus menghitung lagi, oh masih bukan 0,1, dia true lagi, terus menghitung sampai kondisinya nanti, oh sudah 0,1, dia false, maka dia akan selesai. Jadi looping itu banyak digunakan dalam melakukan iterasi ya, nanti dalam metode numerik, nah kita aplikasinya di metode numerik itu banyak iterasi yang digunakan, sehingga lebih cepat dalam perhitungannya, seperti itu. Oke. Nah ini ya, dalam alur logika perulangan terdapat 3 statement atau pernyataan yang digunakan. Yang pertama adalah while, kemudian ada for, dan juga ada nested looping ya, termasuk while dan for itu bisa bikin bersarang atau bercabang. Kita lihat ya satu-satu. Yang pertama adalah while dulu ya. Jadi pernyataan while dengan statement logikanya itu digunakan untuk satu nilai variabel yang dapat dilakukan perulangan dengan menggunakan operator perbandingan sebagai suatu kondisi yang dicapai. Jadi dia hanya menggunakan satu nilai variabel ya. Nah, kalimatnya ini satu nilai variabel. Contohnya seperti apa? Ya. Jadi seperti ini dulu, strukturnya dulu kita lihat. Jadi menggunakan while itu kita harus memiliki bentuk seperti ini, while, kemudian operasi logikanya, statementnya apa. Oke, kita lihat ya contohnya ya. Jadi seperti ini, misalkan hitung angka mulai dari 0 ya. Nah kemudian kita berikan suatu kondisi perulangan, itu adalah while. Jadi while si hitung angka mulai dari 0 itu ketika dia lebih kecil daripada 5, jadi si hitung ini akan berhenti ketika nilainya lebih kecil daripada 5, di mana si hitung ini atau nilai 0 ini kita tambahkan dari 1. Ya, jadi nanti menghitung dari 0, 1, 2 sampai dia lebih kecil daripada 5, itu ada 4 ya. Maka dia akan berhenti. Nah, itu dia contohnya seperti ini untuk menghitung otomatis ya. Jadi kita memerintahkan si komputer untuk menghitung otomatis menggunakan dari 0 sampai 5. Dia bikin program seperti ini. Plus nanti teman-teman akan banyak menggunakan kode iterasi seperti ini ya. Plus sama dengan, min sama dengan ya, iterasi bertambah ya, menjumlahkan bertambah ya, dan berkurang itu juga increment dan decrement ya. Kalau yang ini increment ya, bertambah 1 ya, dari 0 bertambah 1 sampai dengan nanti 5 dia akan berhenti gitu ya. Nanti silakan dicoba ya, tapi harus hati-hati dalam menggunakan looping. Kadang program yang kita buat itu bisa menghitung tidak infinite loop ya, disebutnya sebagai infinite loop, di mana dia akan terus looping sampai ya komputer kita stop gitu ya. Nah itu harus hati-hati, makanya dalam looping kita harus mempelajarinya dulu ya, apakah loopingnya ini sudah benar atau tidak ya. Jadi logikanya kita buat dulu. Berarti kan, oh ini lebih kecil daripada 5, oke, berarti ini akan berhenti ketika lebih kecil daripada 5. Oke, ya seperti itu ya. Kemudian ada istilah untuk alur logika perulangan dengan menggunakan for ya. Jadi untuk yang for ini digunakan lebih dari satu nilai variabel, di mana bentuknya dapat berupa list, tuple, dan string ya. Ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya ya, terkait list, tuple, dan string. Silakan dibuka lagi ya. Tapi yang intinya adalah kita bisa menggunakan lebih dari satu nilai variabel. Tadi kalau yang while dia hanya menggunakan satu variabel ya. Oke, nah berbeda dengan while, pernyataan for akan berhenti mengikuti nilai variabel yang diberikan. Jadi karena lebih dari satu, bisa bentuknya list atau tuple, dia banyak ya si variabelnya ya,
berhentinya akan sesuai dengan jumlah dalam list atau tuple-nya itu ya, atau string-nya itu ya. Kita lihat saja bentuknya seperti apa. Pernyataannya seperti ini. Jadi for variabel iterasinya di dalam, nanti kita hitung urutannya seperti apa. Jadi nanti ada statementnya akan ngeprint si variabelnya gitu ya dalam tuple atau listnya nanti gitu. Kita lihat contohnya ya untuk memahaminya. Ya, jadi misalkan seperti ini. Jadi kita punya angka dalam bentuk ini ada kurung seperti ini adalah tuple ya. Tuple dan list itu ada perbedaannya, selain kurungnya itu ada maknanya ya. Nanti teman-teman lihat lagi di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini tuple-nya ada 2, 5, 6, 7, 8 ya. Kita anggap kita punya angka seperti ini. Nah, kita menggunakan for untuk menghitung semua yang ada dalam angka ini. For i ini adalah suatu variabel yang belum kita perintahkan ya. In angkanya sudah ada ya, 2, 5, 6, 7, 8. Nah, kita perintahkan ketika dia punya kalimat for di sini, maka printkan nilai i-nya. Nah, i itu adalah angka sebenarnya. Angka ini yang 2, 5, 6, 7, 8 ya. Selesai. Nanti kita running, maka si komputer akan menampilkan semua angka di dalam variabel yang kita berikan ini. Ya, 2, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau semakin banyak akan semakin lama dia memunculkan atau menghitung angka-angka yang ada di dalam tuple atau list yang kita berikan. Boleh bentuknya string juga ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah nested looping ya, digunakan atau looping bersarang ya, atau looping yang banyak gitu ya, digunakan untuk membuat perulangan dalam perulangan. Jadi ada perulangan dalam perulangan atau melakukan perulangan lebih dari satu kali. Nested looping ya menggunakan pernyataan while dan pernyataan for. Jadi boleh while yang di looping atau while yang bercabang atau bersarang ya. Boleh for yang bersarang juga. Kita lihat satu-satu di sini, misalkan while yang bersarang ya. Nested looping untuk while bentuknya seperti ini. While operasi logika, kemudian di dalamnya ada while lagi ya, statement lagi. Kemudian ada while lagi, boleh nggak? Boleh. Nah, itu karena disebutnya sebagai nested looping while ya. Nah, statement terakhir. Nah, beda dengan percabangan yang harus ada, misalkan ada else-nya di bawahnya ya. Kalau while ini nggak perlu pakai for gitu ya. Nah, berbeda lagi di sini kita menggunakan for. Nah, untuk yang for dia beda sendiri. Kalau yang for sebenarnya sama ya bentuknya, cuma beda dengan percabangan, dia sendiri juga ya bentuknya for, kemudian dalamnya ada variabel for lagi, kemudian statementnya ya. Kita lihat contohnya adalah seperti ini. Misalkan nilai i, kita kan kalau while itu hanya satu nilai variabel ya, di sini i saja, maksudnya variabelnya cuma satu angka ya. Kita menggunakan while, jadi ini kita lakukan iterasi di mana i-nya akan lebih kecil daripada 30. Ada lagi variabel j yang nilainya 2 juga ya, ketika ketika j itu lebih kecil sama dengan i dibagi j ya, nanti i bagi j itu kan berarti 1 ya. Nah, ketika lebih kecil daripada 1, maka dia akan kita tidak bikin pembagiannya. Nah, kita break ya. Nanti ada istilah break, nanti saya akan terangkan di pertemuan berikutnya. Kemudian ada j sama dengan j plus 1. Nah, akan menjalankan program if lagi. Nah, ini nanti silakan dicoba ya. Ini untuk melakukan perulangan simple ya, untuk menggunakan nested while ya. Nah, kalau yang nested berikutnya, yang nested for itu seperti apa? Nah, misalkan kita punya variabel angka 1, 2, 3 dan huruf A, B, C ya. Boleh bentuknya string ya, boleh. Nah, kita misalkan untuk for angka itu kita masukkan nilai angkanya, maka akan di print nilai angkanya. Ketika untuk huruf, maka kita masukkan hurufnya, kita print hurufnya. Nanti ketika di run nanti akan ada angka dan huruf ya, kombinasi angka dan huruf. Jadi bisa digunakan untuk dua data ya. Misalkan ada nilai umur, nilai misalkan tinggi badan ya, misalkan jarak ya, dan lain-lain, itu bisa kita gunakan looping yang menggunakan nested for ya. Kalau yang cuma satu angka kita lakukan iterasi bisa menggunakan, atau persamaan yang satu string persamaan kita, satu kode persamaan kita bikin perulangan gitu, kita menggunakan while ya. Nanti kita akan coba contohkan di banyak
prakteknya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya terkait praktikumnya. Oke, itu saja dari pertemuan ini. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.